Aku bongkar rahasia perselingkuhan suami dan bosku di kantor. Hujan deras mengguyur kota, menari-nari di atas genting rumahku dengan suara gemuruh yang menggema dalam kesunyian. Aku duduk sendirian di ruang tamu, tatapanku terpaku pada jam dinding yang terus berdetak, seakan mengingatkanku bahwa waktu tetap berjalan meski hatiku seolah berhenti. Pukul 11 malam. Fajar belum pulang. Lagi, aku menggenggam secangkir teh yang telah lama dingin. Aromanya tak lagi menenangkan, hanya menyisakan jejak kehampaan. Sejak kapan aku mulai terbiasa menunggunya seperti ini? Sejak kapan aku mulai merasa asing dengan suamiku sendiri? Dulu, waktu adalah sahabat bagi kami. Dulu, aku tak perlu menunggu, karena dia selalu pulang tepat waktu. Tak ada alasan untuk lembur, tak ada alasan untuk menghindar. Tapi sekarang Fajar lebih sering pulang larut malam, dengan berbagai alasan yang semakin lama terdengar seperti kebohongan. Aku mengingat bagaimana dia berubah sedikit demi sedikit. Awalnya, dia hanya terlihat lebih lelah, lebih pendiam. Aku mengira itu karena pekerjaannya semakin berat. Aku mencoba memahami, mencoba menghiburnya. Aku memasakkan makanan favoritnya, memberinya pijatan lembut di pundak, bahkan membiarkannya punya lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian, dia mulai menjauh. Dia tak lagi menatapku seperti dulu. Tak ada lagi senyum hangat setiap kali dia pulang. Sentuhannya menjadi asing, seakan aku hanyalah benda mati di rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, dia membawa pulang sesuatu yang bukan milikku. Aroma parfum. Aku mengenal semua parfum yang dia pakai. Aku yang membelikannya. Aku yang memilihkannya. Tapi aroma ini, manis dan tajam, sesuatu yang asing dan menyakitkan di hidungku. Aku mencoba menepis kecurigaanku sendiri. Aku meyakinkan diri bahwa ini hanya pikiranku yang berlebihan, bahwa aku hanya terlalu lelah. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang salah. Ponselku bergetar di atas meja, membuatku tersentak dari lamunanku. Dengan cepat, aku meraihnya, berharap itu pesan dari Fajar. Aku ingin dia mengatakan sesuatu, apa saja, meskipun hanya alasan basi tentang pekerjaannya. Tapi bukan. Rina, besok ketemu yuk. Rin, ada yang mau aku ceritakan. Penting. Aku menatap pesan itu lama. Jantungku berdegup tak menentu. Rina, sahabatku sejak kuliah. Orang yang selalu ada untukku. Yang selalu mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi. Aku menghela napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Mungkin berbicara dengannya bisa membantuku berpikir lebih jernih. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. Oke, ketemu di tempat biasa. Tak butuh waktu lama. Rina membalas. Iya. Jangan telat, ya. Ada sesuatu dalam pesannya yang membuat dadaku semakin sesak. Seolah-olah dia tahu apa yang sedang aku rasakan. Seolah-olah dia akan memberitahuku sesuatu yang lebih buruk dari yang sudah aku duga. Aku menatap jam dinding lagi. Jarum panjang terus bergerak. Tapi waktu terasa beku bagiku. Malam semakin larut. Fajar masih belum pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak boleh menangis. Tidak malam ini. Aku harus kuat, karena jauh di dalam hatiku. Aku tahu, besok, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, aku duduk di sofa dengan novel terbuka di pangkuanku, tetapi pikiranku tidak berada di halaman-halaman cerita. Mataku diam-diam mengawasi Fajar yang duduk di meja kerja kecil di sudut ruangan. Ponselnya tergenggam erat di tangannya. Aku memperhatikan caranya menggulir layar,
sesekali tersenyum kecil. Kemudian dengan gerakan cepat mengunci ponselnya begitu aku bergerak sedikit mendekat. "Kerjaan?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Fajar menoleh sekilas, mengangguk tanpa benar-benar menatapku. "Iya, klien baru banyak yang rewel." Aku mengangguk, berpura-pura puas dengan jawabannya. Tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat dadaku terasa sesak. Dulu, dia selalu dengan santai menunjukkan pesan-pesan di ponselnya kepadaku. Bahkan, dulu kami sering berbagi cerita tentang isi chat dari teman-temannya yang kadang lucu, kadang menyebalkan. Tapi sekarang, dia menggenggam benda itu seolah-olah ada rahasia besar yang harus disembunyikan dariku. Aku menelan ludah. "Aku buat teh. Mau?" "Enggak usah. Aku masih kenyang," jawabnya singkat. Aku berjalan ke dapur. Tetapi bukan karena aku ingin membuat teh. Aku butuh udara. Butuh ruang untuk berpikir. Perasaan ini, perasaan yang semakin lama semakin mencekikku, tak bisa lagi diabaikan. Aku mengingat bagaimana dalam beberapa bulan terakhir, Fajar sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya, aku percaya saat ia mengatakan ada proyek besar di kantor. Tapi kemudian, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali ia pulang terlambat, ada aroma asing di tubuhnya. Aroma parfum yang bukan milikku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya berlebihan, bahwa aku hanya lelah. Tapi semakin aku mencoba mengabaikan, semakin jelas tanda-tanda itu terlihat. Dulu, ketika aku berbicara, Fajar akan menatapku penuh perhatian, tersenyum, dan sesekali menggenggam tanganku. Kini, ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Seakan-akan aku hanyalah suara latar yang bisa diabaikan. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase dalam pernikahan kami. Aku ingin berpikir bahwa mungkin Fajar hanya sedang stres dengan pekerjaannya, atau mungkin dia hanya butuh ruang. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ketika seorang pria mulai menjaga ponselnya dengan terlalu erat, ketika dia mulai menghindari mata istrinya, ketika wangi asing mulai menempel di tubuhnya, maka itu bukan sekadar fase. Itu adalah tanda. Dan aku, Arini, harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan menghancurkanku. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, tetapi aku masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan selimut tipis menyelimuti tubuhku. Fajar sudah masuk ke kamar lebih dulu. Biasanya, aku akan menyusulnya, menyelinap ke dalam dekapan hangatnya, tetapi tidak malam ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sejak beberapa bulan terakhir, Fajar berubah. Tatapannya yang dulu penuh cinta kini hanya sekilas, kosong, dan tak lagi mencari mataku. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan aku mencoba memahami. Aku selalu mencoba memahami. Namun, ketika dia mulai menghindari percakapan panjang, mengunci ponselnya setiap saat, dan membawa pulang wangi parfum asing yang bukan milikku, rasa curiga mulai tumbuh seperti duri yang menusuk pelan-pelan. Aku menatap ponsel Fajar yang tergeletak di atas meja. Ini pertama kalinya dia meninggalkannya begitu saja. Biasanya, benda itu selalu menempel di tangannya, seolah bagian dari tubuhnya sendiri. Aku menelan ludah. Tanganku terangkat, gemetar, sebelum akhirnya meraih ponsel itu. Layar menyala. Tidak terkunci. Hatiku berdebar lebih kencang. Aku tidak pernah menjadi tipe istri yang suka mengorek-ngorek privasi suami, tetapi firasatku malam ini begitu kuat, begitu menyesakan, seolah tubuhku sendiri tahu bahwa aku akan menemukan sesuatu yang menghancurkan. Dengan napas tertahan, aku membuka aplikasi pesan. Ada banyak percakapan biasa, teman, rekan kerja, grup kantor. Tapi kemudian, aku melihat satu nama yang membuat darahku berdesir.
Maya. Jari-jariku terasa kaku saat menyentuh layar, membuka percakapan itu. Aku merindukanmu. Sayang. Tidak sabar bertemu lagi besok. Duniaku seketika runtuh. Aku menggigit bibir, menahan napas yang mulai tersengal. Dengan tangan gemetar, aku terus menelusuri pesan demi pesan mereka. Percakapan panjang yang penuh dengan rayuan, kata-kata mesra, candaan nakal yang hanya bisa diucapkan oleh sepasang kekasih. Mereka berbicara tentang makan malam di restoran mahal, tentang perjalanan singkat keluar kota, tentang malam-malam yang mereka habiskan bersama. Aku merasa mual. Ini bukan hanya sekadar wanita lain. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Maya bukan sembarang perempuan. Dia adalah bosku. Wanita yang selama ini kuhormati, kuanggap sebagai mentor, panutan, bahkan seseorang yang kubanggakan di depan suamiku. Aku sering pulang dan menceritakan betapa luar biasanya Maya, betapa aku ingin menjadi sepertinya suatu hari nanti. Dan ternyata, selama ini, dia diam-diam tidur dengan suamiku. Aku meletakkan ponsel itu dengan tangan gemetar, menatap kosong ke depan. Aku ingin menangis, ingin menjerit, ingin menghambur ke kamar dan membangunkan Fajar untuk menuntut penjelasan. Tapi aku tidak bisa. Bukan karena aku takut, tapi karena sakitnya terlalu besar hingga membuatku mati rasa. Aku berjalan menuju kamar mandi dengan langkah limbung. Begitu pintu tertutup, aku menatap wajahku di cermin. Mataku memerah, air mata menggenang, tetapi tidak jatuh. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isakan yang hendak pecah. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Kenapa? Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Kenapa harus dia? Aku mencoba mengatur napas, tetapi gagal. Dadaku terasa sesak, seakan dihimpit beban yang tak tertanggungkan. Aku mengingat semua pengorbanan yang telah kulakukan untuk Fajar. Bagaimana aku tetap berada di sisinya ketika karirnya masih merangkak. Bagaimana aku menyerahkan waktuku, impianku, dan segalanya demi membangun kehidupan bersamanya. Dan ini balasannya? Aku mencintai Fajar dengan seluruh hatiku, tetapi ternyata itu tidak cukup. Aku telah memberikan segalanya, tetapi ternyata ia masih membutuhkan orang lain. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika Fajar dan Maya berpikir bahwa mereka bisa mempermainkanku, jika mereka berpikir aku akan diam dan menerima ini begitu saja, mereka akan segera tahu bahwa mereka telah memilih wanita yang salah untuk dikhianati. Aku duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel Fajar masih dalam genggaman. Napasku pendek-pendek, seakan ada sesuatu yang menekan dadaku dengan keras. Aku ingin berlari ke kamar dan membangunkannya, menampar wajahnya, berteriak di hadapannya dan menuntut jawaban. Tapi aku menahan diri. Amarah yang mendidih dalam darahku harus kupertahankan agar tetap terkendali. Jika aku menyerangnya sekarang, dia pasti akan mengelak, berbohong, dan menutup semua celah dengan mudah. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini berjalan. Aku harus memastikan bahwa aku memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkannya. Tanganku gemetar saat aku mulai mengambil tangkapan layar setiap pesan yang ada di ponselnya. Kata-kata mesra, janji pertemuan, bahkan panggilan telepon yang terjadi larut malam saat aku sudah tidur. Aku terus menggulir layar, mengumpulkan setiap bukti seolah sedang menyusun kepingan puzzle yang selama ini hilang. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku benar-benar membeku. Bukti transaksi. Aku membuka salah satu notifikasi transfer yang masih tersimpan di riwayat perbankan Fajar. Angkanya bukan jumlah yang kecil. Jutaan rupiah ditransfer secara rutin ke rekening Maya. Ada juga bukti pemesanan hotel, tiket perjalanan, serta pembelian perhiasan mahal. Aku menahan napas.
Jadi selama ini, uang yang kami hasilkan bersama, uang yang seharusnya untuk membangun masa depan kami, dia gunakan untuk wanita itu? Aku ingin tertawa, tetapi yang keluar dari bibirku hanyalah desahan getir. Begitu mudahnya Fajar menghamburkan apa yang seharusnya menjadi hakku, seolah aku tak lebih dari seseorang yang hanya layak memberi tanpa pernah menerima. Aku mengepalkan tangan. Tidak hanya tubuhku yang dikhianati, tetapi juga kerja kerasku, kepercayaanku, dan seluruh pengorbanan yang telah kulakukan untuknya. Di luar kamar, suara dengkuran pelan Fajar terdengar. Lelaki itu tidur nyenyak, seakan tidak ada beban di hatinya. Seakan dia tidak sedang bermain di belakangku dengan wanita lain. Aku menutup mata, mencoba menelan bulir kemarahan yang hampir meledak. Bukan malam ini. Aku harus lebih pintar. Aku beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ruang kerja. Kubuka laptopku dan mulai mencatat semua bukti yang kumiliki. Pesan-pesan, panggilan, transaksi, bahkan jadwal pertemuan mereka. Aku mengunduh laporan rekeningnya, mengambil foto bukti-bukti pembayaran, dan menyusun semuanya dalam satu folder. Ini bukan hanya soal perselingkuhan. Ini tentang bagaimana dia mengkhianatiku dalam segala aspek. Aku menggigit bibir hingga hampir berdarah. Luka di hatiku semakin menganga, tetapi aku tidak akan menangis. Tidak sekarang. Aku akan memastikan bahwa Fajar dan Maya membayar lunas setiap luka yang mereka ukir dalam hidupku. Aku duduk di ruang makan, menata piring di depanku yang masih penuh. Nafsu makanku telah hilang sejak lama. Pikiran dan perasaanku bercampur aduk. Setiap malam Fajar pulang semakin larut, dan setiap malam pula, aku harus menyaksikan pertunjukan kebohongannya. Malam ini tidak berbeda. Pintu terbuka, dan sosok yang dulu kucintai itu masuk dengan langkah santai, seolah tidak ada yang salah. Ia melepas dasi, menaruh tasnya sembarangan di sofa, lalu mengusap wajahnya seolah kelelahan. Maaf, sayang, aku pulang telat lagi. Aku tersenyum kecil, menahan sesak yang menekan dadaku. Tidak apa-apa, Mas. Aku sudah biasa. Fajar menatapku sekilas, lalu meraih gelas air di meja. Hari ini banyak rapat, proyek baru juga mulai jalan, jadi harus lembur. Lembur? Aku ingin tertawa. Aku tahu persis di mana ia berada dan dengan siapa. Aku tahu bahwa ia baru saja menghabiskan malamnya dengan Maya. Aku tahu betapa mesranya percakapan mereka lewat pesan yang tak sengaja kutemukan di ponselnya. Aku tahu bagaimana ia tertawa saat membaca pesan Maya yang manja. Bagaimana ia merespons dengan kata-kata yang dulu hanya untukku. Aku menggigit bibir bawahku, menahan dorongan untuk mengonfrontasinya saat itu juga. Mas mau makan? Tanyaku, berpura-pura seperti istri yang masih peduli. Ia menggeleng sambil meregangkan tubuhnya. Tadi sudah makan di kantor. Jawabnya santai. Di kantor? Aku menatapnya lekat. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa tersinggung atau tertawa sinis. Setidaknya, ia masih berusaha menutupi kebohongannya. Aku berjalan mendekat, lalu memeluknya dari belakang, menempelkan wajahku di punggungnya. Dulu, ini adalah tempat ternyamanku. Tapi kini, yang kurasakan hanyalah kehampaan. Aku kangen, Mas, bisikku pelan, mencoba menangkap reaksinya. Tubuhnya menegang sesaat. Lalu dengan cepat ia mengendurkan bahunya. Aku juga, sayang, jawabnya singkat, tanpa emosi. Bohong, aku bisa merasakan jarak di antara kami, jurang yang semakin lebar. Aku masih bisa mencium aroma parfum asing di bajunya, wangi bunga yang manis dan tajam, sesuatu yang tidak pernah kupakai. Aku masih bisa merasakan bahwa pikirannya tidak ada di sini, tidak bersamaku. Dia bukan lagi milikku. Aku menarik napas dalam-dalam,
berusaha mengendalikan diriku. Aku ingin bertanya langsung. Aku ingin melihat bagaimana ia akan berbohong di hadapanku. Aku ingin mendengar apa lagi yang akan ia katakan untuk menutupi dosa-dosanya. Tapi aku menahan diri. Aku melepaskan pelukanku dan tersenyum padanya. Seolah tidak ada yang salah. Mas kelihatan capek. Mau aku buatkan teh? Fajar tersenyum sekilas. Lalu mengangguk. Boleh. Aku berjalan ke dapur. Menyiapkan teh dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku ingin menghancurkan cangkir di tanganku. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya. Tapi tidak. Aku harus tetap tenang. Aku harus tetap berpura-pura buta. Jika ia berpikir bahwa aku akan menangis dan meratap, ia salah. Jika ia berpikir bahwa aku akan memohon agar ia mencintaiku kembali, ia bodoh. Aku akan membiarkannya merasa aman. Aku akan membiarkannya berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku akan membiarkannya menikmati permainannya. Dan ketika saatnya tiba, aku akan menghancurkan dunianya seperti ia menghancurkan hatiku. Aku kembali ke ruang makan dengan cangkir teh di tangan, menaruhnya di depan Fajar dengan senyum hangat. Minumlah, Mas, ucapku lembut. Ia mengambil cangkir itu tanpa curiga. Aku duduk di seberangnya, menatapnya dalam diam, menyimpan semua luka, kemarahan, dan kebencianku jauh di dalam hati. Mereka pikir mereka bisa menghancurkanku? Mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata ini masih sama, tetapi tidak lagi penuh cinta seperti dulu. Tidak ada lagi Arini yang lemah, yang hanya bisa menangis dalam diam. Aku tahu sekarang, jika aku ingin mendapatkan keadilanku sendiri, aku harus bertindak. Aku menarik napas dalam-dalam, menyusun ekspresi yang paling tenang sebelum melangkah ke kantor. Hari ini, aku akan bermain peran. Aku akan menjadi Arini yang naif, yang bodoh, yang tidak tahu bahwa rumah tangganya telah diinjak-injak oleh wanita yang selama ini kusebut atasan. Saat aku tiba di kantor, Maya sudah duduk di ruangannya. Ia mengenakan gaun merah, bibirnya dipoles dengan warna yang sama. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Inikah wanita yang telah merebut suamiku? Inikah wanita yang membuat rumah tanggaku hancur? Aku tersenyum kecil dan mengetuk pintu. Tok, tok. Ibu Maya, saya bawakan laporan proyek terbaru, ucapku dengan suara seramah mungkin. Maya menoleh dan tersenyum. Senyum angkuh yang selalu ia tunjukkan. Terima kasih, Arini. Taruh saja di meja. Aku berjalan mendekat, meletakkan berkas itu di depan matanya. Dengan penuh perhatian, aku mengamati raut wajahnya. Ia tampak bahagia, seperti seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Arini, katanya tiba-tiba, membuatku berhenti melangkah keluar. Ya, Bu. Aku ingin curhat sedikit. Kamu pasti paham, sebagai wanita, kadang kita butuh berbagi cerita dengan sesama. Aku berbalik, memasang wajah penasaran. Oh, tentu, Bu. Saya selalu siap mendengar. Maya tersenyum kecil dan merapikan rambutnya. Aku sedang dekat dengan seseorang. Dia pria luar biasa. Mapan, cerdas, penuh perhatian. Rasanya aku seperti remaja lagi. Aku menggigit lidahku, menahan amarah yang mulai mendidih. Ah, pasti pria yang beruntung sekali ya, Bu. Ujarku, berpura-pura tertarik. Maya terkekeh pelan. Ya, bisa dibilang begitu. Masalahnya, dia sudah menikah. Jantungku mencelos. Meskipun aku sudah tahu jawabannya, aku tetap berusaha mempertahankan senyum di wajahku. Oh, lalu bagaimana? Maya menyandarkan tubuhnya di kursi, memainkan kukunya yang dipoles rapi.
Istrinya itu terlalu membosankan untuknya. Ia tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan dalam rumah tangganya. Aku hanya memberinya kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Tanganku mengepal di sisi tubuhku, tetapi aku tetap tersenyum. Saya mengerti, Bu. Kadang, cinta memang datang di saat yang tidak terduga, ya? Maya mengangguk penuh percaya diri. Benar sekali. Arini, aku tahu banyak orang akan menghakimiku. Tapi siapa yang peduli? Jika seorang pria bahagia bersamaku, itu yang terpenting. Aku merasakan sesuatu meledak di dalam dadaku. Baginya, aku hanya sekadar istri yang tidak berarti. Hanya bayangan yang bisa diabaikan begitu saja. Ia tidak tahu betapa aku telah mengorbankan segalanya untuk pria yang kini ada di pelukannya. Ia tidak tahu betapa aku telah menahan tangis, menahan amarah, demi mempertahankan rumah tangga yang sedang ia hancurkan. Tapi aku menelan semua itu. Aku tidak akan marah hari ini. Hari ini, aku akan tersenyum. Aku akan mendengarkan setiap katanya, menyerap setiap kebohongan yang ia ucapkan, dan membiarkannya berpikir bahwa aku adalah sahabat terbaiknya. Aku akan menjadi bayangannya. Aku akan masuk ke dalam hidupnya seperti ia masuk ke dalam hidupku. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa ia merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih buruk. Aku tak ingin hanya menjadi korban dalam kisah ini. Jika Fajar dan Maya berpikir mereka bisa menginjak-injakku begitu saja, maka mereka belum mengenalku dengan baik. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa seorang istri yang tersakiti bisa menjadi musuh yang paling berbahaya. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati, tanpa tergesa-gesa. Aku tahu, jika aku ingin menghancurkan mereka, aku harus melakukannya dengan sempurna. Bukan dengan amarah yang meledak-ledak, tetapi dengan ketenangan dan ketelitian yang tajam. Aku tidak akan berteriak, tidak akan menangis di hadapan mereka. Aku akan membuat mereka jatuh tanpa menyadarinya. Mengumpulkan bukti. Setiap kali Fajar pulang larut malam, aku tersenyum dan berpura-pura tidak peduli. Tapi diam-diam, aku sudah memasang aplikasi penyadap di ponselnya. Aku membaca setiap pesan yang ia kirimkan kepada Maya. Kata-kata mesra, janji-janji manis yang dulu hanya menjadi milikku, kini ia ucapkan pada wanita lain. Aku merindukanmu. Sayang, aku ingin segera bertemu. Aku ingin menghabiskan waktu hanya denganmu. Aku membaca semuanya dengan mata dingin. Tidak ada lagi air mata. Hanya rasa jijik. Aku juga mulai mengikuti pergerakan mereka. Saat Fajar mengatakan bahwa ia lembur di kantor, aku memastikan keberadaannya melalui GPS di ponselnya. Dan seperti dugaanku, ia tidak berada di kantor, melainkan di hotel, restoran mahal, atau apartemen Maya. Aku mengambil foto-foto mereka dari kejauhan, saat mereka bergandengan tangan, saat Fajar mencium kening Maya, saat mereka tertawa bahagia tanpa rasa bersalah. Semua itu aku simpan dengan rapi dalam sebuah folder. Jejak keuangan. Yang lebih menyakitkan, aku menemukan bahwa Fajar membelikan Maya hadiah-hadiah mahal dengan uangku sendiri. Aku selalu berpikir bahwa uang yang kutabung digunakan untuk masa depan kami, untuk membeli rumah, untuk investasi. Tapi ternyata, uang itu digunakan untuk membayar kamar hotel, makan malam romantis, tas dan perhiasan yang kini menghiasi tubuh Maya. Bodoh. Aku tak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang pria bisa sekeji itu? Tidak cukup ia mengkhianatiku secara emosional. Ia juga merampas hakku tanpa rasa bersalah. Aku menyimpan semua bukti transaksi itu. Rekening koran, bukti transfer, struk pembayaran dari kartu kredit yang selama ini atas namaku. Fajar tidak tahu bahwa dalam diam, aku telah menjeratnya dalam perangkap yang tak akan bisa ia lepaskan. Sebuah rencana yang indah.
Aku tak ingin hanya mengonfrontasi mereka secara langsung dan berakhir dengan perdebatan sengit. Itu terlalu klise. Aku ingin mereka hancur secara perlahan. Aku ingin mereka merasakan ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan yang selama ini kurasakan. Aku ingin Maya tahu bagaimana rasanya menjadi wanita yang ditinggalkan dan dikhianati. Aku ingin Fajar kehilangan semua yang ia miliki, termasuk harga dirinya. Dan yang paling penting, aku ingin mereka menyadari bahwa mereka telah bermain dengan orang yang salah. Permainan baru saja dimulai. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Maya dan Fajar selama ini menikmati permainannya, berpikir bahwa aku hanyalah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Mereka tertawa di belakangku, saling berbisik mesra saat aku tidak ada, bersembunyi di balik bayang-bayang kantorku sendiri. Tapi hari ini, aku akan memastikan bahwa mereka tak bisa bersembunyi lagi. Acara besar perusahaan, sebuah momen penting di mana para petinggi, investor, dan rekan bisnis berkumpul untuk mendengar rencana masa depan perusahaan. Maya berdiri di panggung utama, mengenakan gaun mahal yang mungkin dibelikan Fajar dengan uangku. Senyumnya angkuh, penuh kepercayaan diri. Ia pikir dirinya tak tersentuh. Ia pikir ia bisa berkuasa selamanya. Tapi dia salah. Aku duduk di barisan depan, menunggu giliranku untuk berbicara. Jari-jariku menggenggam flash drive kecil yang berisi semua bukti yang telah kukumpulkan selama ini. Foto-foto, pesan-pesan mesra, rekaman telepon, hingga bukti keuangan. Aku bisa merasakan tatapan Fajar dari kejauhan. Mungkin heran mengapa aku terlihat begitu tenang hari ini. Tunggu saja. Ketika akhirnya giliranku tiba, aku berdiri dengan percaya diri, menatap para hadirin yang kini mengalihkan perhatian padaku. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum. Selamat malam, semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara penting ini. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat krusial bagi perusahaan kita. Bukan sekadar angka dan strategi bisnis, tetapi sesuatu yang lebih mendasar, integritas. Aku melirik Maya, yang mulai terlihat bingung. Seorang pemimpin seharusnya menjadi contoh yang baik. Seorang pemimpin seharusnya menjunjung tinggi moralitas, bukan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Aku menekan tombol di laptopku. Layar besar di belakangku berubah, menampilkan foto pertama, Maya dan Fajar, bergandengan tangan di restoran mewah. Suasana ruangan langsung berubah. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara hadirin. Maya menegang. Fajar yang duduk di sudut ruangan tampak membeku. Aku melanjutkan. Dan lebih dari itu, seorang pemimpin tidak seharusnya memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menutupi skandal pribadinya. Seorang pemimpin tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupi hubungan terlarang dengan bawahan. Aku menekan tombol lagi. Deretan bukti lain muncul. Bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Maya, transaksi mencurigakan, serta daftar pengeluaran mewah yang tak seharusnya ada. Kali ini, suara bisikan berubah menjadi gumaman keras. Beberapa petinggi perusahaan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ekspresi mereka berubah menjadi jijik dan marah. Maya terlihat pucat. Ia membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tertahan. Fajar berdiri dari tempat duduknya. Ekspresinya penuh kepanikan. "Arini, apa yang kau lakukan?" katanya dengan suara gemetar. Aku berbalik menatapnya. Tatapanku penuh kemenangan. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, Fajar," jawabku datar. "Selebihnya, biarkan mereka yang menilai." Seorang direktur senior berdiri. "Maya, ini benar." Suaranya dingin dan tajam. Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba mencari cara untuk membela diri, tapi terlalu banyak bukti yang menelanjangi kebusukannya.
Para investor mulai berdiri satu persatu. Beberapa di antaranya berjalan keluar ruangan dengan ekspresi kecewa. Dalam hitungan menit, karir Maya hancur di depan matanya sendiri. Ia yang selalu memandangku rendah, kini hanya bisa berdiri gemetar, menyadari bahwa ia telah kalah. Aku melihat ke arah Fajar. Matanya penuh ketakutan. Dia tahu, setelah ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Fajar bangkit dari kursinya. Wajahnya memucat, matanya liar mencari jalan keluar. "Arini, kita bisa bicara. Jangan lakukan ini di depan semua orang." Suaranya bergetar, mencoba terdengar berwibawa, tetapi aku bisa merasakan kepanikan yang menyelimutinya. Aku berbalik, menatapnya dengan ekspresi datar. "Bicara." Aku tertawa kecil, penuh ironi. "Kau ingin bicara setelah semua yang kau lakukan? Setelah berbulan-bulan kebohongan dan pengkhianatan?" Tatapan para hadirin kini tertuju pada Fajar. Bisikan-bisikan semakin menjadi. Seorang eksekutif senior yang duduk di barisan depan menatapnya tajam. "Fajar, apakah ini benar? Apakah kau menyalahgunakan posisi dan keuangan perusahaan untuk hal pribadi?" Fajar menggeleng cepat. "Tidak, aku bisa menjelaskan." "Menjelaskan?" Aku menyela. Suaraku terdengar tajam. "Menjelaskan bagaimana kau menggunakan uangku, uang yang kukumpulkan dari kerja keras, dari mimpi-mimpiku yang kau injak, untuk membiayai perempuan lain? Menjelaskan bagaimana kau menghabiskan malam-malam dengan bosku sementara aku menunggumu di rumah, bertanya-tanya apakah kau baik-baik saja?" Fajar terdiam. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah baru menyadari betapa terpojoknya ia. Lalu, dengan suara lebih pelan, aku menambahkan, "Atau mungkin kau ingin menjelaskan bagaimana kau mengkhianati satu-satunya orang yang pernah percaya padamu?" Maya yang berdiri di dekat panggung tampak ingin mengatakan sesuatu. Tetapi para eksekutif dan investor sudah lebih dulu bangkit dari kursi mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan jas mahal, menggelengkan kepala. "Kami tidak bisa bekerja dengan orang seperti ini. Maya, Fajar, kalian berdua harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian." Seorang petugas keamanan berjalan mendekat, seolah menunggu perintah untuk mengeluarkan mereka dari ruangan. Aku menatap Fajar sekali lagi. Aku sudah menyiapkan semuanya. Gugatan cerai sudah diajukan. Semua aset yang atas namaku tetap menjadi milikku. Kau tidak akan mendapatkan apapun dariku, Fajar. Tidak rumah, tidak uang, dan yang paling penting, aku menatapnya tajam. Tidak ada lagi aku dalam hidupmu. Matanya membelalak. "Arini, kumohon, aku bisa berubah. Aku bisa memperbaiki ini." Ia melangkah maju, mencoba meraih tanganku, tetapi aku mundur. "Tidak ada yang bisa diperbaiki. Fajar, kau sudah membuat pilihanmu. Sekarang, hadapi akibatnya." Para eksekutif sudah kehilangan kesabaran. "Keluar." Salah satu dari mereka berkata tegas. Maya menggertakkan giginya, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan langkah cepat, tanpa menoleh sedikit pun. Fajar masih berdiri di sana, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah menang. Dan dia baru saja kehilangan segalanya. Fajar jatuh berlutut di hadapanku. Wajahnya basah oleh air mata yang kini tak lagi menggetarkan hatiku. Tangannya yang dulu selalu menggenggamku dengan penuh cinta, kini mencengkeram ujung gaunku dengan putus asa. Bahunya bergetar hebat, seperti seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Arini, kumohon, jangan lakukan ini. Aku menyesal, sungguh. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Suaranya serak, nyaris tidak terdengar di antara isakan dan helaan napasnya yang kacau. Aku memandangnya.
Tapi tidak ada rasa iba di hatiku. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada rasa sakit lagi. Hanya kehampaan yang dingin. Aku berdiri tegak di hadapannya. Sementara pikiranku melayang kembali ke hari-hari di mana aku menangis sendirian di kamar. Bertanya-tanya apa yang salah dalam pernikahan kami. Malam-malam panjang yang kuhabiskan dalam kesepian. Menunggu suamiku pulang. Hanya untuk disambut oleh tatapan kosong dan wangi parfum asing yang bukan milikku. Bertahun-tahun aku percaya bahwa ia adalah rumahku, tempat di mana aku bisa kembali dengan tenang. Tapi ternyata, aku hanyalah seseorang yang ia tinggalkan tanpa beban. Arini, aku tahu aku salah, tapi tolong beri aku kesempatan. Suaranya semakin putus asa, sujudnya semakin dalam. Aku tertawa kecil, sinis. Aku berjongkok di hadapannya, memastikan ia bisa melihat mataku yang kini tidak lagi menyimpan cinta untuknya. Kesempatan? Ulangku pelan. Nada suaraku lebih dingin dari udara malam di luar sana. Sudah berapa banyak kesempatan yang kuberikan, Fajar? Berapa banyak waktu yang kubuang untuk menunggumu sadar? Berapa kali aku menutup mata atas semua kebohonganmu? Hanya karena aku masih ingin percaya bahwa kau mencintaiku. Fajar menggigit bibirnya. Matanya merah dan sembab. Aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Bukan ketakutan kehilangan aku sebagai istrinya, tapi ketakutan kehilangan kenyamanan yang kuberikan selama ini. Aku bodoh. Aku terlalu buta. Aku kehilangan arah. Aku akan menebus semuanya. Arini, aku bersumpah. Aku akan membuktikan bahwa aku masih pantas untukmu. Aku menghela napas panjang, berdiri kembali dengan kepala tegak. Pantas? Tanyaku dengan nada getir. Sejak kapan kau pantas untukku, Fajar? Saat kau memeluk Maya di belakangku? Saat kau memakai uangku untuk menyenangkan wanita lain? Atau saat kau pulang ke rumah dengan wajah penuh kebohongan? Berpura-pura bahwa aku adalah satu-satunya dalam hidupmu. Tubuhnya gemetar. Tangannya berusaha menggapai tanganku. Tapi aku mundur selangkah, menjauh darinya. Aku melihat bagaimana wajahnya hancur dalam keputusasaan. Bagaimana ia menggigit bibirnya menahan sesak di dada. Aku mencintaimu. Tolong jangan pergi. Tolong jangan akhiri ini. Aku menggeleng pelan. Tersenyum miris. Kau tidak mencintaiku, Fajar. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan menyakitiku seperti ini. Kau hanya takut sendirian. Kau hanya takut kehilangan semua kenyamanan yang kuberikan. Tapi aku sudah selesai. Air matanya mengalir semakin deras. Ia menggeleng keras, menatapku dengan pandangan penuh kepanikan. Tidak. Arini, aku bersedia melakukan apapun. Aku akan meninggalkan Maya. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku tertawa pahit. Meninggalkan Maya? Setelah kau menghancurkanku? Setelah kau memilihnya berulang kali? Sementara aku tetap setia padamu? Kau pikir dengan membuangnya sekarang, aku akan menerima kau kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa? Ia menundukkan kepala, rahangnya mengeras. Tapi aku tidak selesai. Tangisanmu tidak akan menghapus pengkhianatanmu, Fajar. Kau menangis bukan karena kau kehilangan aku. Kau menangis karena kau telah kehilangan segalanya. Hening. Suara tangisnya semakin lirih. Ia terduduk lemas. Matanya menatap kosong ke lantai. Aku menarik napas panjang. Memalingkan wajahku. Tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Aku telah cukup menderita. Kini, saatnya aku pergi. Aku melangkah menuju pintu dengan mantap, meninggalkan pria yang dulu kucintai dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Kabar tentang skandal itu menyebar dengan cepat. Dunia maya yang dulu begitu gemerlap kini runtuh dalam sekejap. Wanita yang pernah berkuasa di kantor itu kini tidak lebih dari seorang yang dikucilkan.
Semua orang membicarakannya, tapi tidak dengan pujian seperti dulu. Bisikan-bisikan tajam menghantamnya dari segala arah, menjadikannya bahan gosip yang tidak pernah berakhir. Ia dipecat, tanpa kompromi, tanpa belas kasihan. Maya mencoba menghubungiku, mungkin berharap ada sedikit rasa kasihan yang tersisa di hatiku. Tapi aku hanya membaca pesannya dengan senyum sinis. Arini, aku tahu aku salah. Kumohon, jangan lakukan ini padaku. Aku membiarkannya tenggelam dalam kebusukan yang ia buat sendiri. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Sementara itu, Fajar, pria yang dulu kusebut suami kini adalah sosok yang paling menyedihkan. Ia kehilangan pekerjaannya setelah perusahaan mengetahui keterlibatannya dalam skandal tersebut. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam semalam. Tidak ada lagi tempat baginya untuk kembali. Aku bahkan mendengar bahwa ia harus menjual mobilnya, menyingkir dari apartemen mewah yang selama ini kami tinggali. Aku tidak peduli. Aku melihatnya sekali, beberapa hari setelah semuanya berakhir. Ia duduk di sebuah kedai kopi kecil, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya penuh dengan kelelahan dan kepedihan. Matanya menerawang kosong, jauh dari sosok pria yang dulu penuh percaya diri. Saat pandangan kami bertemu, aku bisa melihat bagaimana tubuhnya menegang. Ada harapan di matanya, seolah-olah aku akan datang dan mengulurkan tangan. Seolah-olah aku akan memaafkan dan mengajaknya pulang. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak lagi menyimpan cinta, hanya kepuasan. Lalu, dengan kepala tegak, aku berjalan melewatinya tanpa menoleh lagi. Aku telah mendapatkan apa yang setimpal untuk mereka. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan air mata, tetapi dengan cara paling menyakitkan, membiarkan mereka tenggelam dalam kehancuran mereka sendiri. Dan aku telah bebas. Aku telah menemukan diriku kembali. Aku bukan lagi wanita yang terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah wanita yang berdiri tegak, dengan kepala terangkat, melangkah menuju masa depan yang jauh lebih baik. Malam itu, hujan turun deras. Angin berembus kencang, seolah langit ingin menyampaikan sesuatu. Aku baru saja pulang dari kantor ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku menyesal, Arini. Aku mencintaimu. Aku terpaku menatap layar. Untuk sesaat, hatiku bergetar. Namun, hanya sesaat. Aku membaca kata-kata itu berulang kali. Tapi yang muncul dalam pikiranku bukanlah kenangan indah, melainkan luka-luka yang ia tinggalkan. Aku tersenyum pahit. Cinta? Jika itu cinta, maka cinta seharusnya tidak menyakitkan. Cinta seharusnya tidak membuatku merasa hancur. Tanpa pikir panjang, aku menghapus pesan itu. Tidak ada alasan bagiku untuk membalas. Apapun yang ingin ia katakan, sudah terlambat. Namun, tak lama kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan dari Fajar, melainkan dari nomor asing. Bu Arini, ini dari rumah sakit. Kami ingin mengabarkan bahwa Pak Fajar baru saja mengalami kecelakaan. Kami harap Anda bisa segera datang. Dadaku mencelos. Tangan yang masih menggenggam ponsel tiba-tiba terasa dingin. Aku mencoba membaca ulang pesan itu, memastikan aku tidak salah melihat. Kecelakaan? Sebuah pikiran terlintas di benakku. Apakah ini salahku? Apakah ini karena aku mengabaikan pesannya? Tapi tidak. Tidak mungkin aku menyalahkan diriku sendiri. Ia sudah memilih jalannya sendiri, bukan? Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang tiba-tiba berpacu cepat. 15 menit kemudian, aku tiba di rumah sakit. Begitu aku melangkah ke dalam ruangan darurat, aku melihatnya. Fajar terbaring di ranjang dengan wajah penuh luka.
Tangannya dibalut perban, tubuhnya dipenuhi lebam, dan ada selang infus yang tertanam di lengannya. Napasnya tersengal, seolah berusaha keras untuk tetap bertahan. Perawat di sampingnya menatapku penuh simpati. Ia ditemukan di pinggir jalan, kecelakaan tunggal. Sepertinya ia mengemudi dalam keadaan tidak stabil, katanya pelan. Aku tetap diam. Aku melangkah mendekat, dan saat itulah matanya terbuka perlahan. Ia menatapku dengan tatapan yang tidak bisa kuartikan. Penyesalan, kelelahan, atau mungkin harapan? Arini. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku tidak mengatakan apapun. Aku menyesal, lanjutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bodoh. Aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan amarah. Tidak ada dendam. Tidak ada kebencian. Hanya kehampaan. Aku menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku tahu, jawabku singkat. Fajar tersenyum kecil. Meski kesakitan. Bisakah kau memaafkanku? Aku menatapnya lama. Aku sudah melepaskanmu, Fajar, kataku akhirnya. Dan aku tidak akan membiarkan diriku terluka lagi. Aku melihat sesuatu dalam matanya. Mungkin harapan terakhirnya yang hancur, atau mungkin penerimaan atas konsekuensi perbuatannya. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbalik dan melangkah pergi. Aku tidak akan membiarkan bayangan masa lalu menahanku lagi. Dan saat aku keluar dari ruangan itu, aku tidak menoleh ke belakang pagi itu. Aku membuka jendela apartemen baruku. Udara segar menyapu wajahku, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku menatap langit yang cerah, membiarkan sinar matahari menghangatkan kulitku. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi penyesalan. Aku akhirnya bebas. Hari-hari setelah kepergianku dari Fajar terasa seperti lembaran baru dalam hidupku. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang pengkhianatan atau terjebak dalam keinginan untuk membalas dendam. Aku menyadari bahwa kehidupan mereka yang hancur bukanlah kebahagiaanku. Kebahagiaanku ada di tempat lain, di dalam diriku sendiri. Aku kembali fokus pada karierku. Tanpa maya yang menjegal langkahku, aku bisa menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Sedikit demi sedikit, aku membangun kepercayaan diri yang sempat hancur. Aku bekerja lebih keras, bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai menulis. Sesuatu yang dulu selalu kutunda karena terlalu sibuk mengurus kehidupan rumah tangga yang ternyata palsu. Sore itu, aku duduk di sebuah kafe, menyeruput secangkir kopi sambil menatap laptop di depanku. Aku tersenyum melihat naskah yang tengah kutulis, cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari kehancuran, yang menemukan kekuatannya sendiri setelah dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Aku tidak menulis untuk meratapi masa lalu. Aku menulis untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku bisa melewati semuanya. Ponselku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Arini, aku dengar kau akan menjadi pembicara di seminar bisnis minggu depan. Aku sangat bangga padamu. Aku membaca pesan itu dengan senyum kecil. Jika dulu aku hidup dalam bayang-bayang Fajar, sekarang aku berdiri di bawah cahaya yang kubuat sendiri. Aku telah memulai kehidupan baru, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Fajar tidak pernah berhenti mencoba menghubungiku. Setiap malam, ada panggilan tak terjawab di ponselku. Setiap pagi, ada pesan panjang yang isinya selalu sama, permintaan maaf, penyesalan, dan janji yang tak lagi berarti. Arini, tolong izinkan aku bicara sekali saja. Aku bodoh. Aku sudah kehilangan semuanya.
Aku hanya ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku mohon. Aku membaca setiap pesan itu dengan hati yang dingin. Dulu, mungkin aku akan menangis membacanya, tetapi sekarang, aku hanya merasa hampa. Aku telah melewati neraka, dan aku tidak akan kembali ke dalamnya. Suatu hari, ia datang ke apartemenku. Aku melihatnya dari balik tirai jendela. Wajahnya lusuh. Jauh berbeda dari pria yang dulu begitu percaya diri saat mengkhianatiku. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk pelan, lalu semakin keras. "Arini, kumohon, buka pintunya," serunya dengan suara bergetar. Aku hanya duduk di sofa, mendengarkan suara itu tanpa niat untuk bergerak. Ada bagian kecil dalam hatiku yang dulu mungkin masih ingin melihatnya menderita. Tetapi kini, aku sadar, penderitaannya bukan urusanku lagi. Aku telah melepaskan segalanya. Setelah beberapa lama, ketukan itu berhenti. Aku mendengar langkah kakinya menjauh. Aku tahu, ia akan kembali lagi. Akan terus mencoba. Berharap aku masih menjadi Arini yang dulu, wanita bodoh yang mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Tapi aku bukan lagi wanita itu. Aku menghela napas panjang, menatap ponselku yang kembali bergetar dengan nama Fajar di layar. Aku mengambilnya, menekan satu tombol sederhana, blokir nomor ini. Dan dengan itu, aku menutup bab terakhir dari kisah ini. Fajar mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan, tetapi aku tidak akan menjadi bagian dari itu. Bagiku, cerita ini telah berakhir. Aku sudah bebas dulu. Aku adalah wanita yang hidup dalam bayang-bayang. Aku membiarkan diriku terseret dalam cinta yang buta, berkorban tanpa berpikir dua kali, dan menahan luka tanpa pernah benar-benar melawan. Aku percaya pada cinta, percaya pada janji, percaya bahwa jika aku cukup sabar, cukup kuat, maka semua akan baik-baik saja. Tapi aku salah. Cinta seharusnya tidak menyakiti. Cinta seharusnya tidak mengkhianati. Dan cinta seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Aku butuh waktu lama untuk menyadari bahwa kebahagiaan bukan terletak pada seseorang yang tidak menghargai keberadaanku, tetapi pada diriku sendiri. Kini, aku telah menemukan cahayaku sendiri. Aku berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang dipermainkan dan dihancurkan, tetapi sebagai seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi membutuhkan Fajar, tidak lagi peduli pada air matanya, tidak lagi terpengaruh oleh penyesalannya. Sedangkan Fajar, ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia akan terus mencari sosokku yang dulu, wanita yang selalu memaafkan, selalu menunggu, selalu berharap. Tapi wanita itu sudah mati pada hari ia mengkhianatiku. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam dari balkon apartemenku. Dulu, aku membenci senja, karena mengingatkanku pada malam-malam panjang yang kulewati sendirian menunggu Fajar pulang. Tapi kini, senja adalah pertanda hari yang baru akan datang. Dan aku siap menyambutnya. Bukan lagi sebagai wanita dalam bayangan, tetapi sebagai wanita yang berdiri sendiri dan menang.